wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Ibu Iin Maimunah selaku kurikulum di MA Persis 84 Ciganjur Bandung. Ibu, perkenalkan, sebelumnya saya Dea Raisa Aminah, mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka, Jakarta, Prodi Bimbingan Konseling. Saya ingin mewawancara Ibu tentang kultur sekolah. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah yang bisa Ibu bantu akan Ibu jawab ya. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang Ibu paham, nanti sama guru yang lain saja. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya ya. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama itu tentang karakteristik peserta didik itu di sini seperti apa? Karakteristik peserta didik di MA Persis Ciganjur itu bermacam-macam. Yang paling banyak tentunya yang berlatar belakang dari MTS Persis itu sendiri. Namun kami pun tidak menutup kemungkinan menerima yang asalnya dari SMP umum. Tapi seperti kita ketahui kan, kalau dari SMP umum biasanya mereka tidak bisa langsung mengejar materi-materi mata pelajaran yang banyak gitu. Di sini tuh banyak sekali sih. Kalau tidak salah ada 40 pelajaran yang 16% umum, 84% itu pelajaran agama. Kami pun menerima peserta didik yang datangnya dari luar kota, bahkan luar provinsi, bahkan luar pulau. Ada ya Bu? Ada yang dari Maluku, NTT, Palu, Ketul tuh ada terus. Bahkan yang lulusan kemarin itu intinya sih yang paling banyak tentu saja dari provinsi Jawa Barat tersebut. Apakah nanti peserta didik yang dari basicnya dari SMP biasa akan ada penyeimbangan atau bagaimana Bu? Iya, kami bertahun-tahun atau sudah lama ya semenjak Ibu pegang kurikulum, karena kami tidak memberikan sekolah khusus, katakan DW atau persiapan tang khusus, langsung diterima di tingkat mu'alimin, maka kami sepakat waktu itu untuk memberikan pelajaran tambahan kepada mereka yang dasar dari latar belakang pendidikannya tidak memadai untuk pelajaran agamanya. Mereka diberikan tambahannya mata pelajaran tertentu yang ciri khas pesantren, contohnya nonsop, mantik, usul fikih, dan sekarang itu ditambah kalau tidak salah PTK, baca tulis Al-Quran. Ya, karena ada anak-anak yang tersebut pun kan harus tetap difasilitasi. Itu dengan cara apa? Mereka biasanya di satu kelas kan, dan setelah pembelajaran di atas jam 14 kami menyelenggarakan mata pelajaran tambahan tadi yang dipegang oleh guru tertentu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang program unggulan. Apa sih yang menjadi program unggulan di MA Persis Ciganjur ini? Ada program unggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu yang pertama munculnya mapel ilmu pedagogik, yang kedua ilmu psikologi pendidikan, dan yang ketiga adanya praktek khidmat jamiah atau praktek mengajar. Kami menyelenggarakannya di semester 5 atau di semester 6 gitu kan. Itu langsung praktek ke masyarakat. Nanti bagaimana si santri ini belajar menjadi masyarakat, belajar berdakwah, belajar mengajar. Dan yang terakhir ya, karena tadi ada 4, yaitu adanya RQ atau sebuah karya ilmiah, tapi kami menyebutnya risalah qasirah. Jadi kita sebelum masuk kuliah udah tahu ya Bu gimana caranya terjun langsung ke masyarakat dan membuat karya tulis itu sendiri gitu ya Bu. Jadi udah punya bekal. Nah itu salah satu keunggulannya mungkin yang bisa diterima oleh anak-anak mu'alimin. Pertanyaan selanjutnya itu sistem pembelajaran di sini itu seperti apa ya Bu? Sistem pembelajaran di sini masuk jam 7, nanti pulang jam 14.10, kecuali kalau hari Rabu, Kamis itu sampai pulangnya jam 15.20 karena ada 10 JTM.
Namun sebelumnya ada pembiasaan yang harus dilakukan sebelum jam 7 masuk di kelas. Jam 6.45 itu anak-anak sudah masuk ke pembiasaan atau pembiasaan di sini untuk apa sih? Untuk pembinaan akhlaknya. Berarti untuk sholat dilakukan di sekolah ya, Bu? Sekolah zuhur, sholat zuhur dan asar kelihatannya. Sekarang untuk jumlah tenaga pendidik dan struktur di sekolah ini tuh seperti apa, Bu? Iya. Alhamdulillah untuk tahun ini tenaga pendidik sekarang ada 31 kan dari kepala sekolah atau mudir, bahwa apabila ada yang mau mengajar di sini, syarat yang pertama ya harus tadi punya kartu anggota otonom. Yang kedua diprioritaskan yang lulusan dari mualimin di sini. Untuk struktur organisasinya yang paling atas sebenarnya top leadernya, pucuk pimpinannya Al-Mudirul Am Ustadz Haji Cainandang. Di bawah itu kepala madrasah atau mudir mualimin Ustadz Saifuddin MAG. Nah, Ustadz ini dibantu oleh 4 wakamat kurikulum, wakamat kesantrian, wakamat humas, dan wakamat sapra. Kurikulum kebetulan oleh ibu sendiri, Bu Iib, terus kesantrian oleh Ustadz Ahmad Fatul Ain, terus humas oleh Ustadz Nur Rahmat SAD, dan sapra oleh Ustadz Dudi Winardi SPDI. Nah itu yang membantu. Di bawahnya lagi, di bawah koordinator Ustadz Dua tentunya ada wali kelas. Wali kelas itu terdiri dari 12 wali kelas. Kenapa 12? Karena jumlah rombongan pelajarannya juga ada 12 kelas. 12 kelas gitu. Nanti sekalian saja ya, ada 12 itu untuk 10 IPA dipegang oleh Ibu Nelly, guru baru. 10 IPS 1 dipegang oleh guru baru juga, yaitu Ibu Wiwi. 10 IPS 2 guru baru juga, yaitu Ustadz Fajar Hamdani. Dan untuk 10 agama dipegang oleh Ustadz Ruihan. Nah itu guru baru semua di kelas itu. Langsung dikasih kepercayaan. Kelas 11-nya, kalau 11 masih tetap kayaknya sih 11 IPA oleh Ustadz Faisal, 11 IPS 1 Ustadz Mikhail, 11 IPS 2 Ustadz Heru, 11 agama Ibu Rita. Nah baru ada pergantian itu Ibu Rolling kelas 12, ada yang naik kelas 12 IPA itu Ustadz Rahman, 12 IPS 1 Ibu Dia, 12 IPS 2 Ustadz Mahmud, dan 12 agama Ibu Jaki. Nah itu 12 komponen-komponen tadi adalah yang akan menjadi wali atau jembatani antara murid dengan guru-guru yang lain. Untuk jumlah peserta didik sendiri itu ada berapa besar? Untuk keseluruhan itu ada 304. Untuk tahun ini mengalami kemunduran ya, turun dikit. Kenapa? Pasti alasannya karena kelihatannya sudah pernah lockdown atau PSBB, mungkin saja gitu kan kayaknya. Jelas untuk tahun ini ada 103 yang daftar ini, 103 peserta didik baru. Apa yang terdata saja dulu ya, 93. Terus untuk kelas 11-nya ada 100, dan kelas 12 yang paling banyak ini 111. Jadi jumlah keseluruhan tadinya 304. Untuk jurusan sendiri Bu di tingkat mualiman ini ada berapa? Untuk prodi atau program studi untuk di tingkat aliyah atau mualimin ini, kami sudah beberapa tahun ini membuka 3, ada IPA, IPS, dan agama. Untuk sistem pemilihan jurusannya itu berdasarkan keinginan atau gimana Bu? Ada tes atau gimana? Nah itu beberapa tahun ini kita mengadakan tes seleksi gitu ya, tapi yang ditestannya bukan mata pelajaran umum tapi khusus pelajaran agama. Jadi mereka itu di ranking apabila 20 terbaik itu hasil keputusan rapat kami semua, 20 terbaik itu dimasukkan ke kelompok agama. Nah baru untuk kelompok IPA dan IPS itu sesuai dengan keinginan mereka. Untuk selanjutnya
perubahan program sekolah itu diadakan berapa tahun sekali, Bu? Perubahan struktur organisasi Iya. sekolah itu diberikannya 1 tahun sekali. Jadi kami menjelang tahun ajaran baru, kami biasanya mengadakan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Biasanya jatuhnya 10 Juli sih. Jadi 10 Juli akan berakhir lagi di 10 Juli. Biasanya 10 Juli itu sudah penentuan mengevaluasi kinerja yang kemarin. Yang selanjutnya untuk menentukan jadwal, berarti dari Ibu sendiri ya, Iya. kurikulum. Nah, apakah ditentukannya oleh Ibu langsung disahkan atau nanti ada rapat lagi bersama kepala sekolah dan guru lainnya? Menjadi kewajiban asatidah. Yang pertama tentu saja kami mengadakan rapat konsultasi dulu, melihat tahun ke belakang itu seperti apa. Nah setelah itu kita adakan rapat. Dalam rapat itu betul-betul dimusyawarahkan. Ibu misalkan untuk Ustadz X akan mengajar mapel-mapel ini gitu kan. Nah disodorkan di rapat keseluruhan. Nah setelah di ACC oleh bersama, mereka sendiri yang menyatakan iya atau tidaknya, semua guru berhak menjawabnya. Baru kita ketuk palu gitu, istilah Ibu ketuk palu. Nah setelah itu baru sama Ibu dibikin jadwalnya. Nah jadwalnya itu sendiri nanti diinikan dulu, diflurkan lagi berdasarkan kesanggupan mereka. Ketika tidak bisa lagi diakomodir, harus mau diatur oleh kurikulum. Jadi keputusan dari Ibu dan ketersediaan pendidik itu sendiri ya, begitu ya? Iya, yang pertama ya tentu saja prioritas kesanggupan dari gurunya itu sendiri. Mungkin cukup sekian, Bu, pertanyaan yang saya sampaikan. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses terus ya.